dan meningkatnya kebutuhan data, Dapodik ini saat ini berubah menjadi data pendidikan. Ya, data Dapodik ini menjadi terima kasih. Data Dapodik ini bertransformasi menjadi data pendidikan. Jadi untuk seluruh tata kelola data gitu ya, mulai itu dari perencanaan, penganggaran, implementasi ataupun monitoring evaluasi itu menggunakan satu data yang sama ya, yaitu data Dapodik, tidak lain lagi. Makanya inilah yang harus kita perhatikan, bagaimana kualitas data Dapodik itu bisa kita tingkatkan sehingga tidak ada kendala ketika nanti digunakan datanya sebagai data tata kelola. Nah, gimana cara kita verifikasi dan validasi data Dapodik kita? Kita punya 3 master referensi di Dapodik. Kita punya NPSN untuk satuan pendidikan, kita punya NISN untuk data peserta didik, dan kita punya NUPTK untuk data pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi verifikasinya melalui 3 nomor itu tadi. Nah, ini adalah peran penting NPSN, NISN, dan NUPTK. Jadi dalam satu tata kelola data, di mana nantinya datanya selalu berimplikasi pada penggunaan anggaran, gitu ya, mau itu pusat, mau itu daerah, otomatis data yang digunakan itu harus data yang legal. Secara hukum itu terpenuhi kebutuhan hukumnya. Terus itu bukan data yang fiktif, artinya faktual, real, nyata. Siswanya kalau kita input di Dapodik, ya memang itu siswanya ada sekolah di sekolah kita, bukan hanya nama saja, sebaris nama di Dapodik kita, bukan, tapi secara fisik siswanya memang bersekolah di kelas kita. Kalau ada PTK yang kita input di Dapodik, ya memang PTK tersebut bertugas di sekolah, ada penugasan yang jelas dari kepala sekolahnya. Kemudian ketika ada sekolah di Dapodik, yaitu sekolahnya memang nyata gitu ya, secara fisik berdiri bangunannya, dan bukan hanya bangunan, ada aktivitas belajar mengajar di dalamnya. Nah, dengan NPSN itu terpenuhi. Jadi kalau satu sekolah punya NPSN, maka bisa dipastikan dia sudah memenuhi syarat legal dan dia sudah memenuhi syarat faktual. Kenapa? NPSN ini adalah nomor unik yang tidak sembarang terbit ya. NPSN ini hanya bisa terbit bagi sekolah yang sudah punya SK izin operasional. Tadi Bu Kabid bilang bahwa yang punya SK izin operasional itu merupakan yang ditunjuk atau yang diberikan wewenang oleh dinas untuk menyelenggarakan pembelajaran. Jadi secara hukum dinas pun sudah merestui sekolah tersebut melaksanakan PBM ya, proses belajar mengajar. Nah, dari sisi legal sudah terpenuhi. Kemudian dari sisi faktual, kalau kita melacak satu NPSN, NPSN itu sebenarnya didukung oleh alamat yang jelas di mana sekolah itu berada. Mulai dari desanya gitu ya, jalannya di mana, kecamatannya di mana, kemudian seterusnya sampai provinsinya. Kemudian kalau kita melacak NPSN, kita bisa tahu titik koordinat sekolah itu di mana. Ya. Kemudian dari NPSN pun kita bisa melacak foto sekolahnya. Karena NPSN itu selalu didukung oleh citra dari satuan pendidikannya. Kita bisa yakin, oh iya ada kok fotonya seperti ini, plang sekolahnya ada, fisik bangunannya ada, kemudian proses pembelajaran di dalamnya juga ada. Oke, jadi dengan adanya nomor ini, NPSN, NISN, dan UPTK itu menjadi pengaman bagi Dapodik untuk memenuhi syarat kebutuhan tadi, legal dan juga faktual data Dapodik. Oke ya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana caranya NPSN, NISN, dan UPTK di sekolah kita itu bisa valid segera ya. Nah, ini akan saya lewat saja, nanti bisa dibaca. Kita masuk ke aplikasi Verval dulu. Di sini ada operator baru tadi, jadi saya rasa perlu menyampaikan ini. Kita punya nama aplikasi SDM ya. Aplikasi SDM ini atau dikenal dengan Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan gerbang masuk untuk bisa akses ke laman-laman Verval. Jadi Bapak Ibu harus punya akun Dapodik satu, Bapak Ibu juga harus punya akun dari jaringan pengelola ini. Jadi harus punya 2 akun itu. Akun Dapodik ya untuk kerja Dapodik, akun jaringan itu untuk mengelola, untuk masuk ke aplikasi Verval. Ya, itu wajib. Operator baru harus terregistrasi di sana. Termasuk operator-operator lama gitu ya.
Kalau dia masih menggunakan akun dari operator sebelumnya, itu mohon segera registrasi ulang. Jangan menggunakan akun dari operator-operator sebelumnya. Ya, tadi Bu Kabit juga singgung kalau Dapodik itu merupakan data yang sensitif. Di dalamnya ada data pribadi, entitasnya peserta didik atau PTK. Kita tahu bersama, seluruh variabel data PTK dan peserta didik itu lengkap di entry di Dapodik. Itu adalah data individu yang harus dilindungi. Ya, dan itu adalah itu dijabarkan dalam undang-undang perlindungan data pribadi, itu makanya harus dilindungi. Nah, oleh karena itu kami hanya memberikan akses kepada siapa-siapa saja yang terdaftar di sini, ya, di jaringan ini. Nah, ini adalah tampilannya. Saya akan singkat saja tentang cara registrasinya saja. Nah, jadi untuk proses registrasi di sini paling atas, di sini ini ada fitur untuk registrasi, kemudian nanti akan ada pilihannya. Di sini ada pilihan untuk dinas, untuk yang lainnya, kantor agama, operator sekolah, dan juga untuk operator yayasan. Ya, jadi untuk pilihannya operator sekolah adalah yang ini. Kalau operator yayasan bisa pilih yang ini, ya, tergantung. Nah, syarat apa yang harus disiapkan? Ini ada 3. Untuk mendaftar sebagai pengelola data, sebagai operator yang bisa mengakses Verval, itu harus memiliki email, harus punya nomor kontak, dan harus punya surat tugas dari kepala sekolahnya. 3 syarat ini wajib ada, dan untuk aktivasi akunnya itu diproses oleh tim dari Renpro di Kota Bekasi. Kalau sudah daftar, lapor ke dinas, ya, untuk diaktifasi sama dinas. Nah, hal yang paling penting menurut saya di jaringan pengelola adalah selain menyediakan hak akses, selain menyediakan username dan password, adalah yang ini, jejaring. Ya, jejaring inilah yang sangat jarang ditemukan, sangat sulit ditemukan atau diakses, dan itu bisa disediakan di SDM. Jejaring ini bagaimana? Kami punya seluruh database pengelola data satu Indonesia. Bahkan operator SILN di luar negeri sana itu terdata juga di sini. Kalau Bapak Ibu butuh komunikasi dengan mereka, sesama sekolah, atau di tingkat dinas, atau di tingkat pusat, itu bisa cari kontaknya di SDM. Ya. Nah, makanya tadi ketika butuh nomor kontak Pusdatin, misalkan mau telepon, mau koordinasi, cari kontaknya di SDM. Selama Bapak Ibu sudah terdaftar, maka Bapak Ibu bisa melacak anggota lain yang sudah terdaftar di sana. Ya, ada alamat email, ada nomor kontak, gitu, itu bisa dicek. Ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi-aplikasi Vervalnya, ada 4 yang akan disampaikan. Tapi yang pertama, oke, sebelum masuk ke Verval yang utama atau yang biasa, Verval PTK, Verval PD, Verval SP, saya akan bicara tentang Verval yayasan terlebih dahulu. Sekolah swasta mana di sini? Angkat tangannya, dominasi ya. Oke, ini SD dan SMP kan? Ini bagus nih. Ini seragam nih kayaknya, dari mana Pak? Oh, Bantar Gebang. Ini yang lain bukan Bantar Gebang ya Pak? Kan, oke. Ini bagus sekali. Oke, saya akan berbicara tentang verifikasi validasi data yayasan. Ini adalah aplikasi yang baru optimal di semester sekarang. Dan ini memaksa yayasan untuk mendaftarkan 1 orang sebagai operatornya. Karena mulai semester ini akan kami coba yayasan itu supaya terlibat dalam pengelolaan data. Ya, itu kami paksa karena untuk menambahkan PTK baru tidak lagi mengusulkan ke dinas untuk sekolah swasta, ya, tapi khusus untuk jenjang Dikdasmen saja, SD, SMP, SMA, SMK yang swasta itu dikelola langsung oleh operator yayasan. Jadi bukan lagi oleh pengusulan ke dinas pendidikan. Meskipun dinas juga ada peran untuk menyetujui pengusulan dari yayasannya. Nah, ini akan tipis-tipis saja. Tidak akan terlalu mendalam karena di sini pesertanya adalah operator sekolah.
Sedangkan untuk aplikasi Verval yayasan, ini diaksesnya oleh operator yayasan dan operator dinas. Jadi memang tidak akan bisa masuk, gitu ya. Kita meskipun sudah punya user sekolah, tidak akan bisa digunakan. Ada yang menjabat sekaligus operator yayasan? Boleh, nggak apa-apa. Saya tahu kok banyak yang rangkap gitu. Oh, hanya sedikit ya. Baik. Karena sedikit berarti saya akan tipis-tipis saja, gitu ya. Tidak akan terlalu mendalam. Ini adalah dasar hukum pengelolaan yayasan. Saya lewat. Nah, saya akan cerita tentang kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini layar sebelah kiri. Kiri, ya betul. Layar sebelah kiri ini adalah kondisinya di mana di akhir tahun ajaran kemarin, setiap sekolah yang mengentrikan data yayasan di Dapodiknya itu akan kami terbitkan NPWP secara massal, otomatis. Ya, misalkan sekolah 1, sekolah 2, dan sekolah 3 ini berada di yayasan yang sama. Yayasannya sama sebenarnya. Operator sekolahnya kan masing-masing. Operator sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3. Mereka mengentri data yayasan yang sama, tapi cara nulisnya ternyata beda. Akibatnya apa? Ketika ada penerbitan NPWP oleh kami, itu akhirnya muncul 3 NPWP yang berbeda. Yayasannya 1, SK yayasannya hanya 1, tapi ternyata terbit 3 NPWP. Ya. Kemudian karena tidak tahu cara yang benar, operator yayasannya daftar 3 kali. Dia daftar di sini, daftar di sini, dan daftar di sini. Nah, ini adalah kondisi yang salah. Ya, bukan seperti ini desain pengelolaan yayasan di Pusdatin. Ya, yang benar adalah seperti ini. Jika dia hanya 1 yayasan yang punya 1 SK yayasan, maka dia cukup 1 saja NPWP-nya. Bukan 3 seperti ini. 3 ini karena ada perbedaan entry data yayasan di Dapodik sekolah. Ya. Tapi selanjutnya itu bisa dikoreksi sehingga menjadi seperti ini. Yayasannya 1, tapi dia menaungi 3 sekolah. Ketika ada penambahan PTK baru, tidak diakses dari masing-masing yayasan ini, tapi cukup dari 1 yayasan untuk menambahkan PTK di sekolah 1, sekolah 2, dan sekolah 3. Itu adalah konsep pengelolaannya. Di Verval yayasan, untuk merapikan data yang tadi, itu perlu bantuan dari operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Renprog Kota Bekasi. Ya, caranya yayasan harus memilih salah satu dari 3 yayasan yang sudah terbit. Kita harus cek dulu sebenarnya yayasan kita terbit berapa kali NPWP-nya. Nah, kemudian kita pilih salah satunya, bebas memilih yang mana, mau yang nomor cantik atau yang tidak, tinggal dipilih saja. Nah, misalkan dalam contoh ini dipilih adalah NPWP yang pertama oleh operator yayasannya. Maka kita harus minta tolong Dinas Pendidikan untuk menonaktifkan sekolah naungan, yaitu sekolah 2 dan sekolah 3 dari NPWP YYY dan NPWP ZZZ. Gitu. Nah, setelah itu barulah operator yayasan klaim sekolah-sekolah yang sudah nonaktif sekolah naungannya tadi. Jadi operator yayasan tidak akan bisa mengklaim sekolah 2 dan 3 selama masih terikat dengan yayasan lain. Gitu. Jadi setelah dinonaktifkan oleh dinas, baru operator yayasan itu bisa mengklaim sekolah-sekolah, sehingga konsepnya menjadi desain yang diharapkan 1 yayasan, 1 operator yayasan mengelola atau menaungi 3 sekolah naungan. Nah, itu adalah konsep yang diharapkan dalam pengelolaan data yayasan. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti bisa dibaca saja bahan paparannya, gitu ya. Itu bisa diminta di Renprog nanti. Nah, ini adalah akses untuk Dinas Pendidikan. Kalau misalkan ada yayasan baru, sekolahnya baru, gitu ya, dan baru aktif di semester ini, nah, yang pasti belum punya NPWP, itu masih bisa mengusulkan ke dinas. Yang pasti ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi jika yayasan ingin punya NPWP. Ya, yang pertama adalah SK yayasan. SK yayasan yang ditetapkan oleh Kemenkumham, ya, SK pengesahan yayasan sebagai badan hukum itu harus dimiliki. Ya, kemudian akta pendirian yayasan dari notaris. Selanjutnya titik koordinat yayasan dan foto yayasan. Nah, itu harus dilengkapi dokumennya.
diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk diusulkan yayasan baru, NPYP baru. Itu ada mekanismenya di dinas, jadi bisa diajukan, gitu ya. Kemudian dinas pun bisa menonaktifkan sekolah naungan tadi untuk membantu yayasan merapikan sesuai konsep pengelolaan data yayasan. Kemudian penonaktifan sekolah naungan, penonaktifan yayasan, dan persetujuan perubahan lokasi. Selanjutnya saya akan tunjukkan tentang ini adalah salah satu contoh SK yang kami terima, SK yang harus dimiliki yayasan. Jadi ditetapkannya oleh Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya. Dia punya barcode ini yang bisa di-scan dan menampilkan data yayasan tersebut. Kemudian ini saya lewat saja. Kemudian ini adalah hak akses yang diberikan kepada operator yayasan. Di sini ada profil yayasan, dia bisa melihat profilnya seperti apa, datanya sudah lengkap atau belum. Sama seperti ketika operator sekolah melihat data sekolahnya. Kemudian dia bisa memperbaiki identitas yayasan, alamat, kemudian foto, kemudian titik koordinat. Ada pengajuan sekolah naungan, penonaktifan sekolah naungan, upload foto, hapus foto, dan terakhir adalah perubahan lokasi yayasan. Ya, jadi ini adalah akses yang diberikan kepada operator yayasan, yang mana ini mencukupi supaya dia bisa merapikan data yayasan. Ya, kita berfokus dulu pada Dikdasmen saat ini, karena dari sisi kesiapan yayasan di Dikdasmen itu lebih siap dibanding dengan yayasan-yayasan di jenjang PAUD dan Dikmas. Oke, ini saya lewat saja. Nah, implikasi dari pengelolaan data yayasan sebenarnya adalah PTK baru. Ya, ada proses bisnis yang berbeda. Untuk jenjang PAUD Dikmas, TK, SPS, KB, TPA itu tidak ada perbedaan. Pengusulan PTK baru masih dari Dinas Pendidikan. Sekolah negeri pun sama. Pengusulan PTK baru masih ke Dinas Pendidikan. Yang berbeda itu hanya untuk sekolah swasta. Sekolah swasta ini perekaman PTK barunya dilakukan oleh yayasan. Ya, tapi di sini kita lihat ada peran Dinas Pendidikan. Jadi kalau ada pengajuan PTK baru dari yayasan, dinas pun harus menyetujuinya. Ya, dinas pun tetap memiliki kontrol. Jangan sampai ini kan dinas, kewenangan dinas. Jadi kadang dinas butuh proses ini untuk mengontrol jumlah PTK dari sekolah-sekolah swasta. Oke. Nah, setelah diproses oleh dinas, barulah dia bisa masuk ke servernya manajemen dan coding. Nah, itu hanya perbedaan proses bisnis yang berlaku untuk sekolah swasta jenjang Dikdasmen. Ini adalah persyaratan PTK baru, ya, tidak ada perubahan juga, masih sama dengan pengusulan PTK baru sebelumnya, ya. Ada kartu keluarga, ada KTP, ada keterangan domisili. Kalau misalkan berbeda domisili PTK dengan alamat di KTP-nya, kemudian SK pengangkatan, SK penugasan, dan juga sertifikat lisensi kepala sekolah. Secara umum tidak ada perbedaan, ya, masih gitu-gitu aja dokumen yang harus dilengkapi. Selanjutnya, ini adalah tampilannya. Hanya wawasan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah aplikasi yang baru bagi operator yayasan dan juga bagi dinas. Mereka harus melengkapi data identitas, domisili, kepegawaian, dan penugasan PTK ketika ingin menambahkan PTK baru di Dapodik. Nah, ini adalah tambahan juga. Kalau dulu tidak ada verifikasi di awal tentang identitas PTK jika ingin masuk sistem. Tapi mulai semester sekarang, sejak awal masuk ke dalam sistem pendidikan, data PTK itu harus sudah padan, harus sudah sesuai dengan data Dukcapil. Ya, data Dukcapil, basis data kependudukan itu ambil dari Dukcapil, dari Kemendagri. Kami sudah punya MOU-nya, Kemdikbud dan Kemendagri. Kami gunakan 5 parameter ini yang harus sama persis dengan Dukcapil. Jadi memang dokumen kartu keluarga itu yang terbaru harus dikirimkan ke dinas, harus dimiliki yayasan, karena memang ditanyakan secara rinci di sini.
penulisan gelar, peletakan titik, koma, strip kalau misalkan ada, itu harus sama persis dengan Dukcapil. Ya, dia tidak akan bisa disimpan, dia tidak akan bisa masuk dapodik kalau 5 variabel ini berbeda dengan yang ada di Kemendagri. Itu adalah perbedaannya. Jadi kalau dulu kan PTK meskipun salah ketika entry awal ya nggak apa-apa, perbaikan berikutnya aja, gitu ya, setelah masuk ke dalam dapodik. Tapi sekarang PTK itu harus sudah benar dulu datanya. Jadi sejak awal tidak perlu perbaikan identitas lagi, karena di awal sudah ada verifikasi ini. Nah, kita masuk ke jadwal PTK selanjutnya, ini yang diakses oleh Bapak Ibu langsung. Ya, jadi ini berkaitan dengan penerbitan NUPTK. Tapi selain NUPTK, kita minta Bapak Ibu sekalian juga melengkapi NIK PTK. Kami temukan beberapa PTK lama itu belum diisikan NIK-nya. Itu kami perlu diisikan. Ya, kami perlu padankan datanya dengan Dukcapil. Di Verval PTK kami tandai PTK yang belum padan dengan Kemendagri. Di Verval PTK kami tandai silang merah. Ya. Kemudian tentang NUPTK, ini adalah nomor yang diterbitkan secara bersyarat. Artinya tidak cukup datanya lengkap terus NUPTK-nya terbit. Tidak, tapi ada dokumen tambahan. Ada 3 jenisnya. Ada KTP, ada ijazah, ada SK. Ya, ini tercantum di Persesjen nomor 1 tahun 2018, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. KTP yang terbaru, KTP elektronik, ijazah SD sampai S1, kemudian SK pengangkatan, tergantung dia statusnya sebagai apa, maka SK pengangkatannya disesuaikan. Kemudian SK Kepala Sekolah tentang penugasan atau pembagian jam mengajar. Yang ini yang terakhir itu harus dipenuhi selama 2 tahun ajaran berturut-turut tanpa jeda, atau 4 semester lah, 4 semester ke belakang tanpa jeda. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa yang kami berikan NUPTK itu bukan hanya numpang nyambil. Saya daripada nganggur ngajar lah, gitu ya. Jadi semester belum selesai dia udah keluar, padahal dia dalam pengajuan NUPTK. Nah, kayak gitu saya nggak mau itu. Makanya perlu ada bukti keseriusan tentang penugasan dia selama 2 tahun ke belakang itu memang aktif mengajar, tidak pernah berhenti mengajar. Ya. Nah, ini sudah kita ketahui bersama bahwa ada proses berjenjang dalam NUPTK. Ya. Setelah Bapak Ibu ajukan, tentunya ada approval dari dinas, pertimbangannya tertentu. Dari LPMP pertimbangannya juga tertentu, dan terakhir ada dari Pusdatin untuk penerbitannya. Ini adalah tampilan yang terbaru untuk Verval PTK, ya. Sedikit berbeda dari sisi tampilan, tapi dari sisi fungsi itu masih itu juga, ya. Seperti pengajuan NUPTK, ya, itu adalah daftar calon, isinya adalah daftar calon. Nah, di sini ada validasi Dukcapilnya, ini yang saya bicarakan tadi. Kalau dia belum padan dengan Dukcapil, kami tandai merah. Di sini adalah fitur pengajuannya, ya, ajukan NUPTK di sini. Nah, disinilah dokumen-dokumen persyaratan tadi diunggah untuk mendapatkan persetujuan bertahap. Tapi di sini juga ada klaim NUPTK. Jadi untuk dapat NUPTK supaya aktif itu ada 2 cara, lewat pengajuan ini atau lewat klaim. Klaim itu selama dia pernah punya nih NUPTK si PTK-nya. Tapi kok jadi calon, kok dikosongin lagi NUPTK-nya. Nah, itu bisa diklaim kembali. Selama klaimnya itu valid, maksudnya tidak merebut NUPTK-PTK lain, itu pasti akan kami proses. Oke. Kemudian ada fitur pengajuan tukar. Tukar NUPTK ini digunakan jika satu orang PTK punya lebih dari 1. Ya. Orang mah belum punya NUPTK, tapi dia punya 2, punya 3 gitu ya. Baik. Nah, itu bisa digunakan tukar. Kalau misalkan yang di dapodik itu bukan yang diinginkan untuk aktif. Misalkan NUPTK 1 itu aktif di dapodik, tapi PTK-nya nggak mau sebenarnya, bukan yang itu NUPTK yang ingin aktif, bukan. Yang disertifikasi saya adalah NUPTK 2. Tolong aktifkan NUPTK 2 di dapodik. Nah, itu bisa menggunakan pengajuan tukar. Ya.
Kemudian ada fitur status pengajuan LPTK, klaim, dan status pengajuan tukar. Ini untuk memantau sejauh mana pengajuan NUPTK-nya saat ini gitu, sudah disetujui apa ditolak, itu bisa dilihat dari statusnya. Kemudian ada fitur upload ulang berkas. Upload ulang berkas ini khusus untuk PTK yang ditolak pengajuan NUPTK-nya, tapi bisa mengajukan ulang dengan cepat karena yang ditolak oleh Pusdatin hanya SK-nya yang kurang lengkap saja. Misalkan harusnya mengirimkan 4 semester berturut-turut, tapi si operator lupa, jadi hanya diunggah 2 semester terakhirnya saja, maka bisa diupload ulang berkas, dan itu tidak mengikuti mekanisme bertahap ke dinas, ke LPMP, baru Pusdatin, tidak. Jika upload ulang berkas, dia langsung ke Pusdatin lagi ngantrinya, ya. Kemudian ada perbaikan identitas, ini fitur untuk memperbaiki NIK dan juga identitas PTK tadi, ya. Jadi perbaikan NIK-nya di sini. Ini adalah status perbaikannya. Nah, inilah yang bisa dioptimalkan, ya, dioptimalkan lewat verbal PTK. Bagaimana kita memverifikasi identitas atau atribut master PTK, yaitu identitasnya dan juga nomornya NUPTK tadi, ya. Kita beralih ke peserta didik. Apa fokus pengelolaan data untuk peserta didik? Ada dua juga, dua-duanya nomor. Yang pertama NIK. Peserta TK aja masih kosong-kosong ya NIK-nya, apalagi peserta didik yang segitu banyaknya. Tapi kami mohon itu bisa diisikan segera, ya. Kami masih banyak temukan nih peserta didik yang NIK-nya masih kosong. Nah, kalau sudah terisi, pada akhirnya kami nanti bisa padankan data Kemendagri dengan data Kemdikbud. Selisihnya itu adalah anak usia belajar tapi yang tidak terjaring di sistem pendidikan. Akhirnya kita bisa tahu nih anak tidak sekolah di Indonesia itu berapa. Kalau data Kemdikbud sudah diisikan NIK-nya dan itu bisa dipadankan ke Kemendagri, ya. Nah, kedua adalah masalah NISN. NISN ini ada dua masalahnya, kosong dan ganda. Kosong ini adalah kondisi di mana NISN tidak terbit untuk siswa atau gagal terbit. Kenapa saya bilang gagal? Karena setiap hari, setiap pagi ada proses penerbitan NISN dari Pusdatin. Setiap hari loh. Bukan per 30 Agustus, bukan per 30 September, bukan. Setiap hari. Kalau siswa itu tidak terus-terusan tidak dapat terus NISN-nya, berarti ada masalah dengan siswa itu. Datanya pasti salah. Ya. Pastikan 4 variabel ini terisi dengan lengkap. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung. Itu tidak boleh dibiarkan kosong. Nama ibu kandung masih ditemukan 0, masih ditemukan strip, masih ditemukan ibu di isinya, temukan mama gitu. Satu sekolah namanya mama semua. Hebat. Nah, yang seperti itu harus diperbaiki segera, ya. Tidak boleh mengandung spesial karakter atau angka atau kurang dari 3 huruf, ya. Dan yang sering terjadi di sini, tahun lahir itu tidak logis, ya. Siswa kelas 1 kelahirannya 2020 Desember lagi, kan belum, Desembernya aja belum, ya. Tapi siswanya udah ada di Dapodik, kelahirannya 1900, kelahirannya 0001, ya, masih ada ditemukan seperti itu. Sampai kapanpun NISN ini nggak akan terbit kalau nggak diperbaiki dulu identitasnya, ya. Nanti ada rekapnya. Kemudian masalah ganda. Ganda ini NISN digunakan atau diperebutkan oleh 2 siswa, banyak terjadi, ya. Kemudian siswa terdata di 2 sekolah, sama-sama aktif. Siswa aktif di SD, siswa aktif juga di TK. Mungkin paginya TK, siangnya SD, ya kan Pak? Atau dia aktif di SD dan SMP, dia ingin cepat masuk SMA mungkin, ya, jadi 2 sekolahnya. Atau SD yang berbeda, tapi siswanya sama. Untuk apa? Untuk bos mungkin, untuk nambah alokasi bos mungkin. Mungkin pindah tapi tidak diluluskan, atau pindah tidak dikeluarkan oleh operator sekolahnya. Masalahnya itu bisa beragam, ya. Konfliknya itu kasusnya bisa bermacam-macam. Ini adalah kondisi
NISN gagal terbit di Bekasi. Kelas 1 ada 129. Ini kontribusi dari semua kecamatan. Semua kecamatan ada perwakilannya nih. Ada. Ini jenjang SMP. SMP juga ada 46 ya. 46 tambah 6 tambah 10. Itu adalah kontribusi SMP di mana NISN gagal terbit di Bekasi. Berarti ada yang salah dengan identitas peserta didik tadi. Ini adalah rekapnya untuk seluruh jenjang. Paling banyak di TK dan SD. SD itu 152, TK itu 164. Bersaing. Paling tinggi ada di sini, Bekasi Utara. Perwakilannya mana? Jangan ngaku, mendingan. Pura-pura aja dari Pondok Gede gitu. Ya. Jangan ngaku. Yang penting kerjain, tapi jangan ngaku di sini malah malu nanti. Nah, ini adalah Kota Bekasi, ya. Ini adalah residu-residu NISN. Di Verval PD kami tampilkan residu sesuai dengan jenis residunya apa. Ada 7, di sini ada rombel. Tadi terdata di 2 sekolah, atau dia ada di rombel kelas 1A dan dia ada di rombel kelas 1B siswanya. Kayak begitu, itu salah biasanya. Ada 155 NISN ganda atau NISN kosong 1.900 ya. 4.900 sedikit lah, 5.000 aja masih kembalian ya kan. Tapi kalau itu dibariskan di satu lapangan, itu siswanya banyak sebenarnya. Yang rugi kalau NISN dijadikan syarat untuk ikut program, berarti sebanyak siswa ini yang tidak akan dapat bantuan di Kota Bekasi ya. Yang rugi adalah siswanya sebenarnya. Kemudian nama tidak lengkap gitu ya, nama tidak sesuai, itu ada 159, tempat lahir 600, tanggal lahir 200 sekian, ibu kandung 1000-an, NIK ada 74.000 yang tidak validnya. Ya, ini adalah PR Kota Bekasi dari seluruh jenjang, bukan hanya SD SMP di sini. Kemudian ini Oke, berikutnya adalah bagaimana atau beberapa contoh NISN ganda. NISN ganda, cara mengeceknya, kita masuk ke daftar residu masing-masing sekolah. Kita masuk ke akun sekolah kita Verval PD. Kita pilih icon paling kiri, itu bisa diklik ya di sini. Itu bisa diklik untuk menampilkan profil siswa. Ketika ditandai merah, penjelasannya ada di sini. Dilihat. Ketika diklik akan tampil profil siswanya dengan lengkap, identitasnya, data atributnya, data orang tua, rekam didik, quality control, dan integrasi data. Untuk verifikasi ada di sini, quality control namanya. Ketika disebutkan ganda, itu bisa ditunjukkan gandanya dengan siapa. Ya, saya akan perbesar yang ini, yang kasus yang ini yang saya merahi. Nah, kalau tidak terlihat yang di belakang, saya ceritakan. Ya, setelah saya bandingkan 2 siswa tadi, yang ini yang bermasalah, saya bandingkan, saya rendengin lah kata-kata Bekasi, direndengin, saya identifikasi nih, ini ternyata adalah siswa yang berbeda. Kenapa? Karena tempat lahirnya beda, nama ibu kandungnya beda. Ya, kalau ibunya aja beda, berarti kita bisa yakin oh itu siswa yang berbeda. Tapi kondisinya dia menggunakan NISN yang sama. NISN-nya sama, jadi mereka rebutan tuh NISN-nya. Nah, itu penyelesaiannya adalah dengan menerbitkan NISN baru untuk salah satu siswanya. Siapa yang melakukan itu? Pusdatin. Tapi harus ada request dari sekolah. Gitu ya, Bapak Ibu harus hubungi saya, japri saya, Pak, ini siswa berebut NISN, salah satunya tolong dikasih NISN baru. Kemarin di kelas A sebelumnya ada laporan kayak begini, gitu ya. Nah itu silakan cross check data Bapak Ibu sekalian. Ada nggak kasus seperti ini? Laporkan ke saya atau rekan-rekan pusdatin lainnya. Bisa lacak kontaknya di SDM. Kasus yang kedua, ketika saya sandingkan, akhirnya saya tahu bahwa ini adalah siswa yang sama.
nama ibunya sama gitu ya, data lainnya sama, NISN-nya juga sama. Jadi ini satu siswa yang sama tapi dia tercatat di SMA yang berbeda ya, SMA-nya berbeda nih gitu. Ya mungkin satu siswa bersekolah di dua sekolah ya, mungkin ada masalah, dia mutasi tapi tidak dikeluarkan, tidak dimutasikan, atau dia sudah lulus tapi tidak diluluskan gitu ya, entah apa alasannya. Solusinya operatornya harus saling komunikasi, operator sekolah 1, operator sekolah 2 harus nego siapa yang mengeluarkan siswa dari Dapodik, karena solusinya memang harus mengeluarkan salah satu siswa dari Dapodik, mau tidak mau, entah karena operator lamanya tidak mengerti cara meluluskan, tidak mengerti cara memutasikan, atau ada hal-hal yang menyebabkan siswa itu belum dipindahkan. Misalkan ada tunggakan SPP, ada tunggakan buku gitu ya, kan bisa banyak alasannya. Nah itu perlu dikomunikasikan juga dengan siswanya. Jangan-jangan memang siswanya bermasalah ketika pindah, dia tidak menyelesaikan administrasi sebelumnya, itu bisa jadi ya. Jadi tidak melulu yang salah itu adalah operator sebelumnya ya, mungkin ada alasan tertentu itu yang perlu dinegosiasikan, kenapa tidak keluar atau kenapa tidak diluluskan. Kasus ketiga, dia ganda dengan siswa Kemenak, dia sekolah di SD, sekolah juga di MI ya, tercatat di dua-duanya. Nah untuk hal-hal seperti itu, maka Bapak Ibu sekalian bisa komunikasi dengan operator Kemenak. Operator Kemenak ini bisa madrasahnya, bisa Kemenak Kota Bekasi, bisa Kanwil Kemenak Jawa Barat ya. Nggak punya nomornya, cari di SDM ya, ada di SDM. Nah operator Kemenak itu bisa bantu mengeluarkan siswa mereka kalau misalkan memang sudah tidak ada di Kemenak, sudah pindah ke Kemdikbud, itu bisa dibantu oleh mereka. Tapi kalau kita yang salah gitu ya, mereka memang pindah ke madrasah, ya berarti kita yang mengeluarkan dari Dapodik, seperti itu. Yang terakhir, ini adalah siswa ganda, tercatat ganda, tapi hanya siswa, dia masih ganda dengan dirinya sendiri, tapi statusnya sudah tidak aktif di sekolah sebelumnya. Tapi dia masih ada datanya nyangkut gitu ya, nyangkut tapi tidak aktif. Nah, untuk hal-hal seperti itu bisa dibantu oleh Renprop Kota Bekasi. Ya, operator dinas pendidikan, kami berikan fitur namanya merger siswa. Pak Bobi di Renprop itu dia bisa merger kalau statusnya aktif dan tidak aktif ya. Nah itu adalah contoh kasus-kasus ganda, ada 4 variasinya. Jadi kita harus cek memang verbal PD, lapornya ke siapa, kita harus lihat dulu jenis kasusnya, apakah harus lapor Pusdatin, apakah harus lapor dinas, atau bisa diselesaikan sendiri karena memang masalahnya di sekolah kita misalkan, seperti itu. Terakhir ada verbal data satuan pendidikan. Ini penting sekali karena ini berkaitan langsung dengan tadi kebutuhan legal dan juga kebutuhan faktual data Dapodik. Ini yang harus dibenahi, kode desa, koordinat, citra foto, dan SK izin operasional ya. Ini masih banyak nih. Sebenarnya kalau di SD dan SMP saya tidak lihat Kota Bekasi ini sepertinya sudah selesai masalah kode desa. Tapi saya temukan di TK, sini ada yang merangkap operator TK nggak? Ada? Ada ya. Nah di TK ini masih banyak ditemukan verbal SP-nya belum ada kode desanya, belum dipilih desanya. Jadi mohon segera login verbal SP ya. Verbal SP ini alamatnya di atas untuk memperbaiki kode desa. Kemudian koordinat. Koordinat ini untuk jenjang SD SMP aman, Kota Bekasi sepertinya aman. Hanya masalah akurasi saja mungkin terisi tapi titiknya belum akurat. Itu mungkin ditemukan di Kota Bekasi. Tapi untuk TK di Kota Bekasi ini luar biasa bagusnya. Nanti saya kasih lihat. Citra foto ini masih banyak ditemukan, masih kosong-kosong nih, verbal SP-nya belum diupdate foto-fotonya. Ada 3 foto yang harus diunggah. Foto plang sekolah, foto fisik bangunan, mau itu tampak depan, samping, terserah bagusnya dari mana dilihatnya. Kemudian aktivitas belajar mengajar. Ya, itu untuk bukti bahwa sekolahnya memang ada secara fisik dan dia beroperasi menjalankan PBM. Ada yang nggak punya SK izin operasional? Ada yang punya siapa?
Punya nggak SKJ operasional, Bapak Ibu? Ya. Punya, punya ya. Nah, kenapa nggak diupload di Verbal SP? Ya, kami masih banyak temukan SD akreditasinya A, SMP akreditasinya A, tapi SKJ operasionalnya tidak diunggah, ditandai merah. Ini adalah contohnya. Operatornya jangan ngaku. SD Islam Ar-Rahman, ya, dia akreditasinya A, tapi SKJ operasionalnya merah. Masyarakat bisa lihat ini, ya, masyarakat luas. SMP Islam Teratai Putih Global, jangan ngaku, diam aja, ya. Dia sama SKJ operasionalnya ditandai merah. Ya, ini adalah contoh-contohnya, dan ini banyak yang seperti ini di Kota Bekasi saya temukan. Nah, ini saya bilang TK ini ajaib kalau untuk di Bekasi. TK Al-Islah di Jati Sampurna, dia koordinatnya di dekat Serang. Satu. TK Al-Azhar, ya, dia alamatnya Pondok Gede. Nih Pondok Gede di sini nih. Ini Kalimantan, ya, ini Jawa. Ya, ini saya bisa jelaskan nih. Di sini ini bukan laut, ya. Di sini ini ada pulau kecil namanya Masalembo. Masalembo. Nah, Pondok Gede itu dekat situ mungkin. Tuh. Nah, ini lebih keren lagi nih, TK Bina Insani. Bekasi Barat, dia di dekat Afrika sana. Ya. Ini adalah titik koordinat 00. 00 ini kami set ketika NPSN-nya terbit. Artinya ketika pertama kali terbit sampai dengan sekarang belum ada koreksi sama sekali. Dia belum disentuh sama sekali titik koordinatnya. Nah, kita tahu bersama bahwa saat ini zonasi sudah diberlakukan dan syarat utamanya adalah titik koordinat, gitu ya. Makanya hal seperti ini menjadi penting, gitu. Oke ya. Semua perbaikannya ada di Verbal SP, gitu. Kita siapkan fitur pengelolaan perbaikan data untuk memperbaiki data desa dan alamat dan juga perizinannya. Ada kolom baru namanya tanggal selesai SKJ operasional. Nah, ini baru nih. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian juga belum mengisi. Jadi masa berlakunya SK itu harus dituliskan sampai kapan. Ya, ini permintaan Direktorat Utama nih, Direktorat Dikdasmen. Minta ini mereka. Mungkin ini jadi satu variabel tambahan untuk verifikasi data mereka. Ya, kemudian SKJ operasional diunggah di sini. Tadi SD Al-Islah, kemudian SMP Teratai Global itu wajib mengupload SKJ operasionalnya di sini. Berikutnya perbaikan spasial. Perbaikannya kami siapkan fiturnya namanya spasial. Perbaikannya bisa mengisi kolom yang ini atau memindahkan pin warna merah ini ke lokasi di mana sekolah kita berada. Ya, seakurat mungkin. Jangan di Masalembo, jangan dekat di Serang sana. Ya, kalau melihat tadi sebaran tadi berarti Bekasi itu luas. Dari mulai Afrika sampai Masalembo itu adalah kota Bekasi. Ya kan? Oke, terakhir adalah citra profil, foto-foto sekolah. Ya, yang upload adalah 3 minimal. Klang, fisik bangunan, dan juga aktivitas belajar mengajar. Sini ada pilihan jenis fotonya apa, dikasih judul, kemudian diunggah di sini fotonya. Ya. Kemudian ada juga citra prasarana di bawahnya, yang ini. Nah, citra prasarana pun ini sesuai dengan hasil entrian di Dapodik, dan itu harus ditambahkan juga foto-fotonya. Terakhir adalah penonaktifan foto-foto yang sudah tidak relevan, itu bisa diubah statusnya menjadi tidak aktif. Nanti berikutnya akan terhapus otomatis. Ya, kalau ada fotonya tadinya pelangnya spanduk aja gitu ya, terus berganti dengan permanen, berarti yang sebelumnya harus dinonaktifkan yang sudah tidak relevan tadi. Nah, terakhir sekali verbal ponsel, ya. Verbal ponsel ini periode terakhir di November sampai Desember sebenarnya, tapi pendataan itu hanya sampai November. Ya, di Desember nanti nggak akan ada pendataan untuk verbal ponsel. November ini pendataan terakhir di mana pulsa atau kuota di Desember akan dibayarkan di November. 2 kali double jadinya. Itu bayar untuk November dan juga bayar untuk Desember. Masa aktifnya juga 75 hari. Ya, jadi rugi banget kalau nggak dapat yang November ini. Gitu ya, itu terakhir. Desember nanti nggak akan ada lagi pendataan untuk yang tahun 2020.
konsepnya adalah untuk membantu atau meringankan, mendukung pembelajaran daring. Jadi yang dapat memang hanya guru, hanya siswa, hanya mahasiswa, dan hanya dosen, ya. Jadi pengajar dan peserta didiknya saja. Operator nggak dapat, saya juga nggak dapat, Bu. Kalau ibu minta, saya juga minta harusnya dong, ya kan? Nah, ini adalah alurnya. Ini mungkin saya akan jelaskan hanya alurnya saja. Kalau dari sisi aplikasi mungkin nanti sesuai bahan diskusi aja. Data awalnya dari Dapodik, gitu yang Bapak Ibu kerjakan. Kami verifikasi masalah keunikan dan ketunggalannya. Ya, kalau syaratnya berarti siswa itu harus punya NISN dan NISN-nya nggak boleh ganda. Ya, kalau ganda perbaiki dulu dari Verval. Kemudian kalau PTK, NUPTK itu tidak menjadi syarat wajib. Yang penting dia berstatus induk dan punya penugasan di sekolah, maka dia dianggap unik dan tunggal. Ya. Kalau tidak, perbaiki lagi lewat mekanisme. Nah, setelah unik data penerimanya, yang berikutnya diverifikasi adalah nomor ponsel. Ya. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah provider. Jadi yang bilang nomornya tidak aktif itu bukan Pusdatin. Pusdatin hanya menampilkan saja. Yang bilang tidak aktif adalah providernya. Ya. Karena seluruh data Telkomsel itu kami kumpulkan. Yang Bapak Ibu kirimkan, terus kami berikan ke provider. Kemudian nomor TRI kami berikan ke TRI masing-masing. Jadi mereka memverifikasi datanya masing-masing. Yang kami kirimkan hanya nomornya saja. Jadi tidak ada atribut nama, tempat, tanggal lahir, yang seperti itu tidak. Identitas dari Dapodik itu tidak dikeluarkan. Yang dikeluarkan hanya kami berikan nomor ponsel untuk mereka verifikasi hanya keaktifannya, bukan kepemilikannya. Ya, kami tidak peduli itu nomor siapa. Tapi provider harus memastikan aktif atau tidak sih nomor itu. Hanya sebatas itu saja. Nah, kalau provider menyatakan aktif, maka selanjutnya data tersebut bisa di SPTJMK, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya, itu harus diunggah. Kalau nggak unggah, ya nggak akan cair bantuannya. Ya, yang dibutuhkan adalah tanda tangan, stempel, dan juga materai. Ya, banyak ditemukan materai-materai Google ternyata. Ya, operator kan kreatif kan, di Google banyak kan materai gratis, ya, nggak harus beli 6.000 atau 7.000. Itu banyak ditemukan dan kami tolak. Kalau terlalu apa ya, kayak menyepelekan gitu, kayak mengajak bercanda gitu, pasti disetujui sama Pusdatin gitu ya. Tapi kalau terlalu jelas gitu ya, kami bisa bedakan itu palsu, ya pasti kami tolak gitu ya. Yang rugi ya penerimanya, sebenarnya yang harusnya menerima itu jadi tidak menerima. Itu setelah SPTJM-nya disetujui oleh Pusdatin, barulah disalurkan, diinjek oleh masing-masing provider tadi. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih, jika butuh gitu ya penjelasan lebih jelasnya, bisa didiskusikan saja. Untuk paparannya mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf kurang dan lebihnya karena terbatas waktu juga. Gitu ya. Jadi kita lebih apa ya, lebih maksimalkan di sesi diskusi saja. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya Mursid Triasmanto, nomornya dia. Untuk materi selanjutnya nanti dari bawah nanti naik ke atas ya, tunggu aja. Kalau mau istilahnya ambil snack udah ada kayaknya. Jadi silakan aja. Diskusi Pak, diskusi. Ya diskusi aja. Ya, diskusi belum. Sambil masuk snack maksud saya. Oh, masih sendiri. Silakan. Kalau ada mau diskusikan. Maksudnya ambil snack tadi, snack udah siap. Sekarang kan udah jam 11. Tapi jangan pada hilang, udah ambil.
mau diskusi. Yang bagian SD yang ada orang-orang Arjun itu pada campur ya. Ini kayak orang-orang SD udah kelihatan. Ada yang bertanya nggak terkait paparan tadi? Ada? Nanti diatur ya dari sini dulu ke sana. Oke? 1 jam. 22 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, mohon nanti penanya perkenalkan dulu dirinya, namanya dari mana, kemudian pertanyaannya apa, gitu ya. Oke, makasih Bu, silakan. Perkenalkan, nama saya Lenti Usnia dari SDN Kalibara 2, Kecamatan Medan Satria. Yang mau saya tanyakan masalah siswa ganda. Siswa ganda waktu di Perpamonsel sudah kalau ada siswa ganda itu tidak terbaca di Perpamonsel, jadi otomatis siswa itu berkurang. Jadi kelas 1 yang sudah terjadi itu di kelas 1 siswa itu ganda. Sudah saya konfirmasi ke sekolah yang bersangkutan, ternyata siswa itu didaftarkan di sekolah swasta, padahal kenyataannya siswa tersebut sekolah di SD negeri. Ternyata pas saya konfirmasi ke operatornya, karena memang dia pernah daftar tapi belum menyerahkan berkas, jadi tapi sudah masuk data itu. Sedangkan waktu pada saat kita SD negeri itu, untuk masuk ke SD negeri itu kan kita juga proses yang panjang, ada seleksi berkas gitu, sampai nanti sudah masuk tapi ternyata ganda, dan sampai saat ini belum ada perubahan. Bagaimana Pak untuk mengklaim siswa ganda tapi tidak keluar-keluar lagi juga oleh sekolah yang bersangkutan walaupun sudah dikonfirmasi? Tidak, ada kode. Terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya Pak Agus, silakan. Silakan. Mana tadi bertanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana dari Kecamatan Bekasi Timur, dari SDN Margaya 12. Izin bertanya, Pak, terkait Perpal PTK. Di sini kan ada tanda silang atau kesalahan di dalam dukcapil. Nah, untuk memperbaikinya, kan guru saya sudah mendapat verifikasi ke dukcapil. Nah, apakah hasil verifikasi itu diupload atau bagaimana Pak? Gitu. Terus kedua, ini ada nisin ganda, dia dulunya pernah TK. Nah, ternyata pas saya lihat di datanya itu nisin anak tersebut ada di TK dan ada di SD saya. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Dikit banget di sini. Oh, di malas banget ya. Lanjut apa dijawab dulu? Lanjut 5 aja. Lanjut 5 Pak, 5. 5 penanya ya. Kelihatan gua. Lah sudah kalau 1 lagi Pak udah bikin suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Pak dari Rawabuntu. Pertanyaan yang kami sampaikan mungkin ada beberapa yang hampir sama tentang data dukcapil. Mana data yang akan kita ambil, data KK apa data akte? Karena kan kadang-kadang nama di KK dengan di akte itu berbeda. Kemudian tentang tanggal lahir, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya tanggal lahir itu harus logis. Kemudian yang dikatakan logis untuk tingkat SD itu berapa, kemudian di TK berapa. Yang ketiga, untuk Nggak kelihatan kayak gitu. klaim NUPTK. Jadi ada kasus umpamanya dari depan atau dari Dinas pindah ke depan. Apakah bisa
kita klien NUPTK, kemudian prosesnya seperti apa. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Bantar Gebang, nama saya Chandra Gunawan. Saya ingin menanyakan tentang Perpal PTK. Itu saya ada kasus salah satu dari PTK tempat saya, dan sudah di Perpal di nomor linknya saya menggunakan upload foto KTP PTK tersebut sama akte juga kakak dari PTK tersebut. Setelah divalidasi di dinas pendidikan, di situ sudah di-approve, tetapi di dapodik saya setelah saya sinkron nomor NIK-nya masih tetap sama, belum berganti ke NIK yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Didi dari SMP Dharma Pasir. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama tentang verbal PD, terutama di menu residu itu saya temukan ada nama siswa yang nicknya dipakai lebih dari satu orang. Nah, setelah saya cek, ternyata nick tersebut sama persis dengan yang ada di kartu keluarga orang tua tersebut. Nicknya juga udah sama. Nah, saya lihat itu udah dari SD, dari PSD-nya juga sudah pernah mengajukan perbaikan nicknya, tetapi karena nicknya sama, ya kita di pihak SMP itu tidak mengajukan lagi karena khawatir pada saat mengajukan yang ketiga kalinya kalau sama percuma aja datanya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, ada siswa lulusan SD, di ijazahnya sudah ada NISN-nya. Namun setelah dicek di SMP, datanya tidak ditemukan, Pak, NISN-nya. Nomor NISN yang ada di ijazah tidak ditemukan. Dicek online pun juga ada, tapi dengan nomor beda. Namanya ada terjadi dua NISN berbeda ya, Pak ya. Jadinya di ijazah itu yang tertulis di ijazah NISN-nya tidak ditemukan, Pak. Terus yang ketiga, peserta didik dari RA di Dapodik jadinya sekolah TK-nya itu ada di RA, Pak. Tetapi setelah dicari nama tersebut tidak ditemukan RA-nya. RA-nya tidak ditemukan. Sering bolos gitu. Iya. Lagi belajar rambut. Kurang lebihnya itu aja, Pak. Saya nggak mau yang terakhir, Pak. Yang terakhir, Pak, ini juga pernah titipannya, Pak ya. Ya, Nah, gitu. sekali saja, Pak ya. Oke. Jadi gini Pak, pas kelas 1 jadi anak tersebut itu lulusan RA. Nah pas mau ditarik RA itu nggak ada. Nah sekarang jadinya Nisen ganda sama RA gitu. Oke, Pak, itu aja kurang lebihnya. Mohon maaf, kurangnya balik aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, saya jawab ya. Terima kasih. Ada 5 penanya.
Ada 5 penanya dengan jumlah pertanyaan yang cukup banyak. Saya coba jawab satu persatu. Yang pertama dari Bu Nenti. Bu Nenti ini siswanya ganda. Ya. Bu Nenti punya siswa ganda sehingga di Verva Ponsel datanya tidak terbaca. Nah, terus bagaimana proses perbaikannya? Saya tunjukkan saja. Bu Nenti bisa sebutkan NPSN-nya berapa? Ya. 20. Oh, 2-nya 3 kali 881. Oke, ini saya tunjukkan permasalahannya. Namanya Muhammad Zaki Al-Mair, Ibu. Ya. Nah, ini adalah datanya. Ini saya besarkan. Ya kan? Dia tercatat 2 kali. Nah, kasusnya banyak nih seperti ini nih terjadi. Ya. Mau tidak mau 2 operator ini harus nego nih. Nego-negoan. Ya. Siapa? Ya Ibu, perwakilan dari SD Negeri Kalibaru 2 dengan operator dari SD Nurul Fadilah. Hadir nggak di sini operator SD Nurul Fadilah? Siapa tahu sih hadir? Ada nggak? Nurul Fadilah? Nah, apalagi kalau dekat sekolah, ya kan? Artinya apa? Data ini di entry 2 kali, ya. Boleh nggak secara prosedur? Boleh nggak siswa tercatat di 2 sekolah? Nggak. Akibatnya apa? Akibatnya bosnya, ya, cair nggak bosnya? Cair. Bos mah tetap cair, ya kan? Dia cair di SD swasta, dia cair juga di SD negeri, ya. Kalau misalkan ada monitoring dari BPK, ada monitoring dari KPK, siapa yang bertanggung jawab? Ya, karena ada kerugian negara tentunya. Kenapa? Satu siswa dibayarkan 2 kali, ya, kerugi dong negara. Siapa yang harus tanggung jawab? Nah, itu yang perlu dikomunikasikan dengan sekolahnya, ya. Memang yang bertanggung jawab bukan operator, bukan. Operator mah bebas aja. Kan yang bertanggung jawab adalah kepala sekolahnya. Kita tahu bersama Dapodik itu penanggung jawab dari data Dapodik adalah kepala sekolah, ya. Kepala sekolah mana di sini? Ada? Ya, nggak ada. Ya kan? Nanti bisa dibilang, Bu, maksudnya kondisi seperti ini mau tidak mau memang harus mengeluarkan siswa dari Dapodik, salah satunya, ya. Mau bagaimanapun caranya harus minta siswanya yang bilang, atau orang tuanya yang lapor, atau kepala sekolahnya ketemu. Nah, iya. Yang jago siapa? Yang jago? Sekarang Pak. Nah iya, maksudnya apa? Ya tetap itu harus diedukasikan, Bu. Mau tidak mau kita harus komunikasi. Kalau tidak ada operator ya kepala sekolahnya, ya. Ini bahaya loh sebenarnya kayak begini ya. Kalau misalkan ya namanya juga penggunaan anggaran negara, ya itu ada pertanggungjawabannya mau tidak mau, gitu ya. Jangan sampai pas uji petik
pas sekolah yang bermasalah gitu, pas nanti SD ini misalkan yang ketiban sial didatangi oleh KPK atau pemeriksa gitu ya. Nah ini yang perlu dikomunikasikan. Yang ini tidak bisa kami bantu karena apa? Sumber data itu tetap di sekolah gitu ya. Yang tahu pasti data di sekolah ya sekolahnya gitu ya. Boleh nggak kami ngeluarkan? Nggak boleh. Kalau misalkan klaim sekolahnya misalkan bertentangan dengan saya, bisa jadi kan itu hanya klaim sepihak aja, ya kan? Kalau dua-duanya ketemu di sini kan akhirnya bisa didudukan bersama. Tapi kalau, nah makanya itu. Tapi kan kalau saya itu tidak bisa seperti itu, gitu ya. Itu harus didudukan memang dua-duanya. Seperti itu. Nah, mungkin kasus yang lain pun seperti itu. Jadi itu salah satu contoh kasus Bu Nenti yang ini kami tidak bisa bantu Bu, artinya tetap harus dikomunikasikan, dikoordinasikan, nego dengan sekolahnya bagaimana caranya, coba sampai ada screenshot bahwa siswa tersebut dikeluarkan dari Dapodik, baru aman nih Bu. Siswa itu sampai kapanpun kalau ada program yang pakai NISN sebagai syarat, data siswa itu nggak akan pernah ikutan, mau itu ponsel atau yang lainnya. Nanti mungkin di masa depan ada program lain gitu ya untuk siswa. Kalau misalkan NISN dijadikan parameternya, maka dia nggak akan ikut program itu. Yang rugi ya siswa, sekolah mah nggak rugi-rugi aman. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Andriana, Bekasi Timur, SD Margahayu 12. Masalah perwal PTK itu ada tanda silang Dukcapil, bagaimana perbaikannya? Perbaikannya itu lewat verbal PTK Pak. Jadi secara konsep atribut-atribut yang dikunci di Dapodik itu perbaikannya lewat verbal PTK, ya, terutama atribut master, peserta didik, PTK, itu semua perbaikannya dari verbal, gitu ya. Kami siapkan namanya verbal PTK yang tadi saya jelaskan Pak. Di verbal PTK ini kami siapkan namanya fitur perbaikan identitas, ya. Yang harus dimiliki operator adalah dokumen dari PTK, dokumen terbaru, ya. Dokumen terbaru itu bisa KK, bisa juga KTP, ya. Jadi Dukcapil itu updating datanya tergantung dari kebutuhan si penduduk. Misalkan bisa saja data terbaru kita adalah data KTP karena terakhir kita memperbaikinya pas pencetakan KTP elektronik. Bisa jadi, ya, berarti kakaknya nggak update datanya, tapi yang update adalah KTP. Tapi bisa jadi kakak yang update. Jadi setelah mengurus KTP elektronik, ternyata dia punya anak, lahir anaknya, kemudian itu harus dimasukkan ke kakak. Berarti updating data terakhir ada di dokumen kakak. Maka harus dipastikan ke PTK-nya. Saya minta data yang terupdate, terserah mau KTP atau KK itu terserah, tapi itu harus dipastikan di mana identitas yang terakhir diupdate di Dukcapil, gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Bisa jadi itu pernah kejadian di saya pribadi malah itu terjadi bahwa KTP saya itu nggak update datanya. Kalau dipadankan ke Dukcapil, KTP saya itu nggak update datanya, nggak matching. Yang matching itu data saya yang ada di kartu keluarga. Jadi itu bisa terjadi di PTK-PTK yang lain juga. Ya, fiturnya ada di sini. Saya tunjukkan. Saya sebagai Seman 26 Jakarta. Di bagian bawah itu ada fitur perbaikan identitas. Ya, salah. Sini. Klaim perbaikan identitas. Nah, ini kita pilih PTK mana yang ingin diajukan perbaikan identitas. Misalkan yang terakhir nih, atas nama Gusti ini akan diajukan perbaikan. Dia kolomnya tersembunyi, memang harus digeser ke paling kanan, baru ada tombol perbaikan. Nah, disinilah kita butuh dokumen tadi, data dari dokumen tadi untuk diisikan di sini, ya. Ini kami padankan secara real time ke Kemendagri, gitu ya. Jadi
rujukannya untuk identitas ini kita mengacu pada data kependudukannya Kemendagri. Ya. Nah, ini silakan diisikan, kemudian diunggah dokumennya, ya di sini, kemudian klik tombol ajukan, aktivasi lagi. Persetujuannya itu dari Dinas Pendidikan. Jadi lapor aja ke Renprog Kota Bekasi. Saya pokoknya nyerahin ke Renprog aja. Ya, ada Pak Bobi dan timnya, gitu ya, Pak Agus, Pak Kojir. Itu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andriana yang verbal PTK. Kemudian NISN ganda, dia pernah TK tapi TK-nya belum mengeluarkan. Yaitu kondisinya sama, Pak. Kalau mau lihat pastinya sih, saya perlihatkan. Berapa NPS-nya, Pak? 2649. Oke, ini ya. Ada dua, Pak, yang NISN-nya bermasalah, ya, Alia satu dan juga Ahmad Fadil, ya. Yang pertama Alia dulu, Alia belum tampil. Tampil ini dulu. Nah, Ahmad Fadil ini dia, kalau kita lihat quality controlnya dia ganda dia dengan siswa RA, ya, statusnya masih aktif di RA, aktif juga di SD Negeri Margahayu, benar Pak Adriana. Nah, ini sama kasusnya dengan kasus Bu Nenti, ya. Tapi kalau Bu Nenti ini koordinasi dengan sesama operator Kementerian Pendidikan, ya, di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Tapi kalau Pak Andriana ini harus koordinasi dengan Kemenang. Kemenang itu ada 3 yang bisa bantu Bapak. Bisa operator RA-nya, ya. Di RA pun ada operator madrasahnya sama. Hanya saja kalau Bapak Ibu pakai Dapodik, mereka pakainya EMIS. Tapi mereka pakai verbal PD yang sama persis dengan yang Bapak Ibu akses. Ya. Bedanya, kalau madrasah itu kami lengkapi fitur keluarkan siswa. Jadi mereka bisa mengeluarkan siswa-siswanya dari verbal PD kalau misalkan ganda. Nah, keluarkan siswa itu pun itu punya dimiliki oleh operator Kemenang Kota Bekasi, atau dimiliki juga oleh operator Kanwil Kemenang Jawa Barat. Ketiga pihak itu bisa bantu Pak Andriana untuk menyelesaikan atau mengeluarkan siswa dari RA yang sudah lulus ini dari verbal PD-nya, sehingga nanti yang RA hilang, yang ada hanya di sekolah SD-nya saja. Itu yang sama posisinya, tapi koordinasinya harus sama Kemenak Pak Adriana. Seperti itu. Kemudian untuk penanya berikutnya Pak Hanif dari Lawalumbu, masalah Dukcapil. Data Dukcapil ini untuk PTK digunakan dokumen apa? KK atau akte kelahiran? Ya, kalau Pusdatin merujuknya pada Kemendagri. Jadi itu balik lagi ke PTK-nya tadi. Data terupdate di dokumen mana? Itu yang diminta. Supaya datanya relevan atau datanya valid, lolos pemadanan di verbal PTK. Ya. Jadi dokumennya tergantung terakhir diupdate itu yang mana? Kartu keluarga atau akte? Itu ditanyakan ke PTK-nya. Kemudian tanggal lahir siswa harus logis. Oke, Bapak ada kasus nggak di sekolahnya yang tidak terbit? Pak Hanif? Nggak ada ya? Oke. Kalau ingin tahu usia logis, kemarin saya tanya di teman-teman TK itu umur 4 dan sampai 6. Ya, SD itu mulai dari 7. Tapi kalau kita lihat peraturan tentang PPDB yang terakhir, disebutkan bahwa
di masjid yang peserta panjang didik itu tau kan? SD yang bisa diterima itu adalah 7 tahun, ya, atau minimal berapa? Nggak tahu, 6 tahun, ya. Boleh kurang dari 6 tahun asalkan ada rekomendasi dari, nah itu udah tahu, Psikolog. ya. Jadi itu usia wajar untuk umur SD. Berarti range-nya kalau normal yang wajib diterima itu 7 berarti tambah 6, 13. Jadi usia SD itu usia logisnya adalah 7 sampai 13. Enggak semua guys. Boleh nggak siswa kelas 1 umur 8 tahun? Boleh, nggak apa-apa gitu ya. 7 aja harus diterima apalagi 8 gitu ya. Kecuali kalau kelas 1 umur 12. Jangan ketawa Pak, ada Pak. Kasihan kan mereka baru sekolah gitu ya. Yang seperti itu mungkin diarahkan ke pendidikan kesetaraan. Jadi jangan di SD. Kalau di SD nanti dia beda. Karena kan tadi Bu Kabit juga singgung, setiap tahapan umur anak itu berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan dipaksakan anak-anak yang belum siap sekolah itu untuk ke sekolah. Jangan gitu ya. Dan sisi perkembangan otaknya mereka belum siap gitu ya. Secara mental mereka belum siap. Ya. Umur 6 tuh sebenarnya belum bisa fokus. Kalau Bapak Ibu punya anak gitu ya, kita coba ajarin mereka nggak akan fokus kemana aja. Mengalihkan ke sana lah, mengalihkan ke mainan, karena memang secara psikologis mereka belum siap untuk belajar ya, secara mental. Nah makanya perlu adanya edukasi ke orang tua siswa. Kadang orang tua tuh greget gitu ya, ingin segera memasukkan anaknya, padahal kalau boleh ngomong si anaknya tuh belum mau sekolah gitu ya, hanya idealisme orang tuanya sendiri biasanya. Nah yang seperti itu yang perlu diedukasi. Nah kaitannya dengan penerbitan NISN mungkin ya, tentang usia logis, kami siapkan semacam formula. Jadi setiap hari itu ketika penerbitan NISN kami terapkan formula, namanya harus lengkap, tempat lahir harus diisi, nama ibu kandung diisi, tahun lahirnya, plus minus 3. Plus minus 3 itu masih bisa terbit NISN. Kalau kelas 1 umur 9 masih bisa mungkin terbit, umur 8 masih bisa NISN terbit. Seperti itu Pak, kalau kaitannya dengan penerbitan NISN tadi. Kecuali kemarin ditemukan nih siswa kelas 1, siswa SMP, mohon maaf, siswa SMP dia marah, si operatornya datang ke saya nih habis sesi, datang Pak, yang saya nggak terbit padahal NISN-nya datanya lengkap katanya. Ternyata dicek, dia sebenarnya anak kelas 7 ya, datanya lengkap memang, ibu kandungnya diisi gitu ya. Kemudian tahun lahirnya saya lihat 2013, ya kan, yang salah siapa? Kami, Pusdatin, ya enggak. Ya, 2013 itu umur berapa? 7 ya, 7 tapi ada di SMP. Gimana? Mau terbit NISN-nya? Jangan ya. Kenapa nggak terbit? Itu justru untuk membedakan data yang benar dan data yang salah. Berarti ada yang salah dengan siswa itu, ada yang nggak logis dengan atribut masternya dia. Makanya itu nggak kami nomori dulu, kami tunggu mereka perbaiki baru kami terbitkan NISN. Itu ya Pak ya, mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan Pak Hanif tadi. Kemudian berikutnya, klaim NUPTK dari Dignas ke Depak bisa diklaim atau tidak? Itu yang saya tangkap, tapi mungkin sebenarnya kebalikannya justru ya, dari Depak ke Kemdikbud itu bisa apa enggak. Nah jadi gini, NUPTK yang diakui oleh Kementerian Pendidikan itu kami tampilkan di gtk.data. Tahu nggak gtk.data? Nih, gtk.data. Nah, kalau cek siapapun itu mengecek NUPTK di sini dan hasilnya tampil di status ini kan bisa mengecek ya. Kita masukkan NUPTK-nya. Kita masukkan NUPTK-nya, siapapun itu mengecek NUPTK, kemudian hasilnya tampil, maka NUPTK-nya memang diakui oleh Kementerian Pendidikan. Sesederhana itu. Jadi boleh pakai NUPTK yang dari Depak enggak? Ya cek dulu di sini, NUPTK-nya tampil apa enggak. Kalau pindah ke Depak pun seperti itu, gitu ya.
Tapi memang hingga saat ini belum ada kesepakatan jika NUPTK di kementerian itu diakui juga di Kemenang. Demikian pula NUPTK, mereka juga menerbitkan NUPTK. Kementerian Agama menerbitkan NUPTK itu juga belum tentu diakui oleh Kementerian Pendidikan. Tapi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan adalah yang tampil di laman ini. Jadi untuk ngeceknya gampangnya ke sini aja dulu. PTK itu mengklaim saya sudah punya dari Depak. Coba cekkan dulu di sini. Berikan bukti capture dari sini. Kalau ada, ya Bapak inputkan di Dapodik saja. Itu ya. Atau klaim lewat verbal PTK, NPTK-nya yang tadi. Seperti itu. Kemudian penanya berikutnya dari Pak Chandra Gunawan di Bantar Gebang. Oke, berarti ini permasalahannya masalah aliran data. Jadi gini, kalau boleh saya ceritakan dulu, pengecekannya mungkin berikutnya. Untuk pertanyaan Pak Chandra, setiap perbaikan, saya tadi sudah sebutkan bahwa seluruh atribut master untuk PTK atau peserta didik itu diperbaikinya lewat verbal. Ya. Setelah perbaikan verbalnya disetujui, ya, untuk identitas perbaikannya di Renprok, mau itu peserta didik atau untuk PTK, kalau ada perbaikan identitas harus disetujui oleh Renproknya dulu, baru hasil perbaikannya itu akan kami dorong ke Dapodik. Ya, kami dorong dulu ke manajemen. Jadi pertama yang dicek adalah manajemennya. Di manajemen sudah berubah atau belum datanya. Kalau sudah, maka tinggal sinkron Dapodiknya supaya datanya bisa turun ke lokal. Gitu. Itu dalam kondisi normal. Nah, kalau misalkan hingga saat ini datanya sudah benar di verbal, tapi di Dapodiknya belum juga terperbaharui, maka itu bisa dikomunikasikan ke kami. Gitu ya. Nanti kami cek permasalahannya apakah kendala Pusdatin ketika mendorong data atau kendalanya Dapodik ketika mengupdate data dari Pusdatin. Gitu ya. Apakah tidak sampai informasi perbaikannya ke Dapodik gitu ya? Apakah gagal? Itu nanti kami cek kembali. Kemudian dari Pak Dedi SMP Dharma apa gitu.